Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farel Ahmed Dimitri Diaul Aulia dengan NIM 2405097408. Dalam kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah sistem sekolah yang mana ini adalah salah satu bentuk dari UTS untuk mata kuliah struktur data. Nah, dalam sistemnya nanti saya akan menjadi 6 tahapan. Mungkin memasuki tahapan yang pertama, sebenarnya saya memasukkan include IOStream yang nantinya ini adalah library untuk cout dan scene. Kemudian string ini nantinya untuk menyimpan nama siswa dalam bentuk teks. Kemudian menambahkan struktur data stack di sini. Nah, memasuki tahapan yang pertama yaitu membuat struktur data dasar. Yang mana di sini saya membuat struct. Struct itu apa? Struct itu semacam cara untuk menggabungkan beberapa variabel menjadi satu. Contohnya di sini ada nis, ada nama, dan ada juga nilai yang dijadikan satu struct yang bernama siswa. Nah, kemudian dilanjutkan dengan struct node yang artinya yaitu menyimpan satu data siswa. Kemudian ada node left dan right, yaitu pointer ke anak dari kiri ke kanan, dan juga konstruktor supaya mudah nantinya untuk node-nya diganti. Nah, kemudian ada juga ini saya membuat stack siswa lulus. Ini nantinya akan menjadi tempat untuk menyimpan nilai siswa yang lebih dari 75. Kemudian membuat node ini adalah pointer root untuk BST utama. Oke, memasuki tahapan yang kedua yaitu fungsi insert. Dalam tahap kedua ini saya membuat fungsi untuk menambahkan data siswa ke dalam pohon BST. BST itu binary search tree, yang mana insert kita memasukkan kalau belum ada isinya, maka ini akan membuat baru. Lalu kalau nilainya lebih kecil, dia akan masuk ke dalam kiri. Atau sebaliknya, kalau dia nilainya besar, maka dia akan masuk sebelah kanan. Kurang lebih mungkin seperti itu. Kemudian masuk ke tahapan ketiga, yaitu menampilkan data. Nah, fungsi untuk menampilkan data atau biasanya in order traversal. Di sini membuat fungsi void tampil. Kemudian apabila dia masih kosong, dia akan kembali. Kalau dia menampilkan, dia akan memulai dari kiri dan memunculkan nis, nomor induk siswa, nama, nilai, kemudian baru mengarah ke kanan. Mungkin singkatnya seperti itu. Kemudian memasuki tahapan yang keempat, yaitu membuat fungsi untuk menghapus node berdasarkan nilai. Nah, dalam tahapan ini saya membuat fungsi untuk menghapus nilai dari binary search tree, yang mana kalau ada nilai yang ingin dihapus, maka program akan mencari nilai tersebut, kemudian akan menghapus. Di sini ada min node, yaitu untuk mencari nilai terkecil. Kemudian apabila dalam binary itu kosong, dalam BST itu kosong, maka dia akan otomatis keluar. Namun, apabila nilai yang dicari itu lebih kecil dari node, maka dia akan mencari di sebelah kiri. Dan sebaliknya, apabila nilai itu lebih besar dari node, maka dia akan mencari di sebelah kanan. Di sini ada 3 kondisi, yang mana apabila node tidak memiliki anak kiri, maka dia akan dihapus dan digantikan dengan dengan anak yang sebelah kanan. Sebaliknya juga, apabila node tidak punya anak yang sebelah kanan, maka dia akan menghapus dan digantikan dengan anak yang sebelah kiri tadi. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu apabila node mempunyai 2 anak. Nah,
Maka di sini kita akan mencari dari not yang terkecil dari sisi kanan. Kemudian not terkecil dari sisi kanan tersebut akan kita pindahkan ke posisi not yang tadi kita sudah hapus. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian memasuki tahapan yang kelima, yaitu menampilkan siswa lulus. Pada tahapan ini kita menggunakan stack. Jadi saya membuat void tampil lulus. Nah, kalau stack masih kosong, maka akan ada pesan belum ada dan akan kembali. Nah, di sini saya menuliskan ulang yang di awal tadi, stack siswa untuk menyimpan data siswa yang nilainya di atas rata-rata. Kemudian ada while. Ini kita akan mengambil data yang dari atas. Kemudian kita akan mengambil data yang dari atas. Kemudian kita menghapus dari salinan setelah ini ditampilkan. Ada fungsi top, kita ambil data dari atas, kemudian kita menghapusnya setelah ditampilkan. Kemudian memasuki tahapan yang terakhir, yaitu tahap ke-6, fungsi main. Nah, jadi pada tahapan ini adalah bagian yang paling interaktif, yang nantinya apabila program ini dijalankan, maka inilah yang akan dimunculkan. Pertama kita membuat variabel pilih, yang di dalamnya terdapat 5 pilihan ini, yaitu yang pertama ada tambah data, yang kedua ada tampil data, ketiga ada hapus data, yang keempat ada tampilkan yang lulus, dan terakhir ada keluar. Mungkin apabila kita memilih satu, maka akan muncul, kita disuruh mengisikan untuk nomor induk siswa, kemudian mengisikan nama, kemudian mengisikan nilai. Nah, kemudian fungsi insert akan memasukkannya ke dalam BST. Nah, dan apabila nilai itu lebih dari atau sama dengan 75, maka akan dimasukkan ke dalam stub siswa lulus yang tadi kita buat di awal, lalu akan memunculkan pesan data ditambahkan. Kemudian apabila kita mengetikkan 2, kita memilih 2. Apabila datanya kosong, maka akan menampilkan pesan data kosong. Dan apabila datanya itu ada isinya, maka akan memunculkan data siswa yang tadi kita tulis di nomor 1. Apabila kita memilih 3, jika itu kosong, maka akan memunculkan pesan data kosong. Namun apabila itu ada isinya, maka akan memunculkan pesan nilai yang dihapus. Di sini kita memasukkan nilai. Nanti ketika program dijalankan, ketika kita sudah masukkan nilai dan klik enter, maka akan memunculkan pesan data berhasil dihapus. Nah, yang terakhir yaitu apabila kita memilih yang keempat, maka kita akan disuruh, program akan menampilkan nilai siswa yang lulus atau di atas 75, di atas atau sama dengan 75. Nah, kemudian fungsi while ini untuk pengulangan, jadi program akan terus diulangi terus sampai kita mengetikkan nilai 0. Nah, dan apabila kita telah menampilkan nilai 0, maka akan muncul pesan terima kasih dan akan keluar dari program. Mungkin itu saja untuk tahapannya. Kemudian memasuki kita tes programnya. Nah, di sini sudah ditampilkan untuk sistem sekolah ada 5 pilihan. Contoh kita ingin menambahkan data terlebih dahulu, kita memilih 1, kita memasukkan nomor induk siswa. Contoh kita masukkan 1, 2, 3. Kemudian nama kita masukkan contoh Mehmet. Lalu kita memberikan nilai contoh di atas KKM itu 90. Maka akan muncul data ditambahkan. Lalu kita ingin juga menambahkan data lagi untuk siswa yang di bawah nilainya di bawah KKM. Kita masukkan nomor induk siswanya sebagai contoh 456. Kita masukkan nama Ahmad.
kita memberikan nilai contoh 65. Maka data berhasil ditambahkan. Kemudian kita ingin melihat siapa saja yang lulus, maka kita pilih nomor 4. Maka yang muncul hanya ada Mehmet yang nilainya 90 di atas KKM. Namun apabila kita menampilkan data 2, maka yang muncul tetap 2 orang, yaitu ada Ahmad dan Mehmet, walaupun nilai Ahmad sendiri adalah kurang dari KKM. Apabila kita ingin menghapus data, kita mengetikkan 3, lalu kita akan memilih nilai yang ingin dihapus. Sebagai contoh, saya ingin menghapus nilainya Ahmad yang 65, maka kita ketikkan 65, maka akan munculkan pesan data berhasil dihapus. Lalu kita cek lagi tampilan data, kita munculkan 2, maka data siswa hanya ada nama Mehmet. Kalau apabila kita mengetikkan 0, maka akan keluar dari program dan munculkan pesan terima kasih. Nah, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.